Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ucap syukur kita kembali lagi di dalam acara Kompas Iman bersama saya Antonius, dan kali ini saya didampingi oleh teman saya Joseph. Dan narasumber kita kali ini adalah Pendeta Chandra Gunawan. Ya. Adapun tema kita kali ini adalah kita kembali membahas Katekismus Heidelberg hari ke-42, yaitu jangan mencuri. Jangan mencuri. Pak Chandra. Ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama ya Pak Chandra ya. Ya. Ya, pertanyaannya adalah mengapa jangan mencuri itu masuk ke dalam 10 hukum Tuhan, Pak? Padahal kan mungkin dalam masyarakat tuh pasti terjadinya relatif banyak ya kejadian mencuri itu ya. Iya. Nah, ini sesuatu yang memang menarik untuk kita coba pikirkan ya, karena waktu kita berbicara tentang hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan kan terbagi dua ya. Satu itu adalah bahwa itu terkait dengan relasi manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah relasi manusia dengan sesama. Dan salah satu yang saya kira paling bermasalah waktu kita berbicara mengenai relasi kita dengan sesama manusia adalah keinginan kita untuk menginginkan apa yang orang lain miliki, gitu ya. Nah, jadi itu adalah substansi daripada saya kira mencuri. Ya, kita kebanyakan mencuri orang atau misalnya jatuh di dalam dosa mencuri itu karena apa? Karena dia menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya. Entah karena dia tidak bisa memilikinya atau karena dia ingin mendapatkan tersebut dengan cara yang mudah, begitu ya. Artinya orang lain lewat proses, dia nggak mau lewat proses, akhirnya dia mencuri. Contohnya apa? Mencuri hasil kerja orang, gitu ya. Orang yang kerja kita curi kan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa itu masuk ke dalam hukum Tuhan? Nah, alasannya adalah karena mencuri merupakan bentuk yang paling kelihatan dari apa? Dari hati manusia yang jahat terhadap sesama, begitu ya. Nah, itu mencuri itu. Nah, sehingga kita memasukkan larangan untuk jangan mencuri ke dalam 10 hukum, oleh karena itu adalah bentuk yang paling nyata dari hati manusia yang berdosa di sisi yang lain. Yang kedua, karena ini adalah bentuk dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Nah, jadi 10 hukum kalau kita lihat dalam 10 hukum, semua yang disampaikan di situ terkait dengan dosa-dosa yang secara universal itu dilakukan oleh manusia. Begitu ya. Karena kalau kita mau jujur, kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita pikirkan dalam bentuk tertentu setiap orang pernah jatuh di dalam pencurian. Begitu ya. Nah, walaupun sekali lagi waktu kita bicara soal pencurian itu kita berpikirnya itu yang besar-besar, ya, ngerampok misalnya gitu ya. Nah, tapi kan mencuri bukan cuma yang besar-besar gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya lebih sederhana, tapi itu juga mencuri ya, mencuri ide. Betul. Mencuri gitu ide. Ya. Orang lain yang bikin desain, orang lain yang bikin gambar, orang lain yang bikin yang kerja keras, tapi kita klaim gitu ya. Nah, itu salah satu yang barangkali gampang terjadi dengan kehidupan kita dan kita tidak anggap itu hal serius, begitu ya, hal serius. Ya, jadi itu alasannya sebenarnya, Pak Antonius, kenapa mencuri menjadi bagian daripada 10 hukum. Termasuk mencuri permen pun ya, yang kecil. Itu ya. Ya, mungkin teringat dengan masa kecil. Silakan Yosef, ada pertanyaan apa nih? Nah, pertanyaan berikutnya ini dalam Katekismus Heidelberg dikatakan bahwa pencurian itu bukan hanya sebatas tindakan mengambil barang orang lain. Rencananya jahat untuk mengambil apa yang bukan dipandang dosa. Apakah itu berarti manusia tidak boleh menginginkan apa yang orang lain capai, termasuk ingin sukses seperti orang lain pun adalah dosa? Apakah demikian maksudnya? Nah, jadi menarik karena Katekismus Heidelberg memang betul dia menekankan bahwa pencurian itu bukan hanya terkait dengan dosa-dosa yang secara nyata kelihatan, gitu ya, tapi juga terkait dengan
yang tidak kelihatan. Nah, ini saya bacakan ya, misalnya kata Selebera begini, kata, apa yang Allah larang di dalam perintah ke-8, nah itu jangan mencuri. Allah melarang bukan hanya pencurian dan perampokan yang dihukum oleh pejabat negara, artinya Allah bukan hanya melarang kejahatan-kejahatan yang nyata dan kemudian ditindak secara hukum, begitu ya, oleh hakim misalnya dalam pengadilan, tetapi ia juga, maksudnya Allah menggolongkan sebagai pencurian semua siasat dan rencana yang jahat yang dengannya kita bermaksud mendapatkan harta benda milik sesama kita. Entah dengan paksaan atau dengan pura-pura seperti timbangan, nyuri timbangan, kalau zaman dulu ya, ukuran, takaran, barang-barang yang curang, mata uang palsu dengan memalsukan sesuatu, ya riba misalnya, atau dengan cara lain apapun yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi waktu Katekismus Heidelberg berbicara soal larangan mencuri, nah dia berbicara dua hal yang saya kira signifikan. Yang pertama adalah bicara soal bentuk, ya. Nah, yang kedua, Katekismus Heidelberg dia berbicara soal niat, bentuk dan niat. Nah, nanti yang tadi ditanyakan itu terkait dengan niat, begitu. Artinya Katekismus Heidelberg yang dia tekankan bukan sekedar orang itu disebut mencuri bukan sekedar karena dia menginginkan apa yang terjadi dengan orang lain. Kan kita bisa dong, misalnya saya lihat misalnya Yosef seorang yang katakanlah mampu mengerjakan hal-hal yang bagus di bidangnya, dan saya ingin seperti itu. Nah, apakah itu kemudian terkategori seperti yang dimaksudkan di sini, menginginkan apa yang orang lain inginkan? Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg ditekankan masalah niat yang jahat. Gitu. Jadi ada niat yang jahat untuk mengambil, memiliki dengan cara yang salah, begitu. Dengan cara yang salah. Misalnya saya ingin jabatan. Misalnya Bapak direktur di perusahaan gitu ya. Nah, saya misalnya posisinya bukan direktur. Nah, saya kan ingin jadi direktur, bagus dong. Ya, kan maju kan. Nah, tapi kalau niatnya jahat misalnya, saya mau menginginkan jabatan itu dengan jalan apa? Dengan jalan misalnya saya celakakan atau saya fitnah atau saya katakanlah usir atau saya geser gitu. Jadi dibalik tindakan mengambil apa yang orang lain miliki itu ada keinginan jahat. Nah, itu yang membedakan begitu. Jadi tidak sembarangan sekedar menginginkan apa yang orang lain miliki yang baik misalnya. Kan kita boleh untuk menginginkan hal yang baik, tapi ada niat jahat di balik itu. Nah, makanya saya katakan bahwa pencurian dalam 10 hukum ini sebenarnya terkait dengan dosa kita terhadap sesama. Dan yang kedua baru bentuknya. Begitu, kata Ibu Heidelberg, bahwa ternyata pencurian itu bentuknya bukan hanya yang kelihatan seperti tadi, tetapi bentuk-bentuk yang lebih sederhana juga itu merupakan sebuah pencurian. Nah, kalau di dalam katekisme di zaman dulu pencurian itu kayak digambarkan misalnya tindakan nyolong timbangan. Nah, kita agak jarang di zaman sekarang begitu. Tapi di zaman dulu kan kita suka lihat ya, orang beli gula misalnya gitu beras gitu ya, timbangannya dimainin gitu. Nah, zaman dulu itu begitu. Jadi dia menggunakan cara yang licik begitu ya, menggunakan strategi bulus begitu ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kira-kira Pak Tony pernah nggak mengalami misalnya bersaing dengan seseorang di dalam perusahaan begitu ya, tapi nggak fair, begitu yang itunya gitu. Jadi kita fair deh, tapi yang lain misalnya dia pakai cara yang menurut kita nggak fair gitu. Pernah nggak ngalamin begitu? Pernah ya, mungkin ya berkata-kata yang negatif yang kita tidak lakukan. Iya. Begitu kan. Ya, jadi kita dijatuhkan dengan perkataan begitu ya, orang menjatuhkan kita. Iya. Begitu, Pak. Nah, itu betul begitu. Nah, jadi itu dikategorikan sebagai upaya untuk mencuri, tapi mencuri di sini memang bukan dalam bagian dari siasat untuk menjatuhkan orang lain. Mencuri apa yang dia tidak punya yang orang lain miliki begitu. Nah, itu yang saya kira Katekismus Heidelberg tunjukkan dan positif untuk kita pikirkan. Berarti Pak Chandra termasuk dengan ketamakan ya? Iya.
Ya, nah ini menarik sekali karena ketamakan itu dekat dengan pencurian. Tadi saya mengatakan bahwa orang mencuri satu sisi karena dia menginginkan apa yang orang lain inginkan. Di sisi yang lain kita harus menyadari bahwa kita menginginkan apa yang orang lain miliki karena kita tamak. Tamak itu apa? Tamak bukan sejenis binatang ya, bukan. Nah, tamak ini sikap yang serakah ya, rakus, nggak pernah merasa puas. Nah, ini yang membuat kemudian orang menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, kira-kira menurut Joseph, apa sih yang membuat orang itu tamak? Apa yang membuat orang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya? Misalnya, karirnya sudah baik, tapi tetap aja nggak puas. Nah, kira-kira apa yang membuat orang begitu menurut Joseph? Kalau menurut saya sih mungkin kita seringkali membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Orang lain di atas, kita juga pengen gitu. Jadi merasa tidak puas. Selalu begitu. Betul, ya, membanding-bandingkan gitu ya, diri hati. Betul. Nah, memang secara eksternal satu sisi betul. Gitu ya, bahwa kita itu menjadi tamak karena kita iri dengan orang lain. Pernah iri? Pernah. Oh, pernah ya, jujur ya. Kemarin berbohong kita kan. Ya itu manusia, itu bagian daripada kemanusiaan kita. Terkadang melihat orang sukses harusnya bahagia, tapi kadang-kadang tidak semudah itu berbahagia bersama dengan kesuksesan orang lain. Tetapi sebenarnya ada satu hal lain yang membuat orang tamak, tidak pernah merasa puas dengan dirinya. Apa itu? Kekosongan hidup. Nah, karena manusia itu artinya dia mencari segala sesuatu untuk ditambahkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia kosong. Nah, jadi selama kekosongan hidup itu tidak diisi dengan benar, artinya yang bisa mengisi kekosongan hidup dengan benar itu bukan manusia, bukan barang, tetapi Tuhan. Nah, manusia sampai kapanpun dalam hidupnya nggak akan pernah puas. Betul nggak, Pak? Betul ya, betul. Dan itu saya kira realita yang kita harus cermati, sadari, dan waspadai. Karena siapapun kita bisa jatuh menjadi orang tamak. Dan ketika kita tamak, maka dosa yang paling dekat dengan ketamakan adalah mencuri. Mengambil apa yang kita tidak miliki. Gitu ya. Kadang-kadang mencuri itu bukan karena butuh. Kadang-kadang, walaupun ada orang yang begitu kan, gitu. Tapi kadang-kadang orang mencuri bukan karena butuh, tapi karena tamak tadi, gitu ya, menginginkan apa yang orang lain inginkan. Kurang lebih begitu, Pak Darius dan Pak Joseph. Nah, ini Pak, ada pertanyaan ya. Dalam Katekismus Heidelberg, larangan untuk mencuri dimaksudkan supaya kita belajar untuk mendahulukan sesama kita. Mengapa mendahulukan sesama itu penting? Dan apakah perilaku seperti itu dapat menghindarkan seseorang dari godaan mencuri? Memang Alkitab mengajarnya begitu ya. Buat Alkitab misalnya Rasul Paulus khususnya. Nah, Katekismus Heidelberg kan dibangun berdasarkan ajaran Alkitab. Nah, dalam Alkitab dikatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Gitu ya. Artinya Tuhan ingin manusia itu bukan berhenti dari sikap negatif saja, tapi harus beralih dari negatif jadi positif. Maka orang yang mencuri nggak boleh mencuri, tapi sekarang apa? Harus kerja keras dalam hidupnya, bertanggung jawab, dan membantu sesama, melayani sesama. Nah, jadi waktu tadi dikatakan apakah signifikansinya, kaitannya antara berbuat baik dengan mencuri, maka jawabannya adalah bahwa perbuatan baik bukan hanya lawan daripada tidak mencuri, tapi perbuatan baik adalah kelanjutan dari orang yang berhenti dalam hidupnya, tidak lagi menjadi pencuri. Gitu ya. Nah, dia belajar kemudian menjadi pemberi. Dari pencuri menjadi pemberi. Dan itu memang karakter yang harusnya ada di dalam diri orang-orang Kristen. Gitu ya. Nah, jadi kita menjadi orang-orang yang, kalau dalam bahasa Tuhan Yesus itu dia mengatakan kalau ada orang yang pengen bajumu, pengen jubahmu, berikan juga bajumu. Begitu. Artinya apa? Bukan berarti kita jadi orang yang blow on gitu ya. Dalam pengertian kita jadi orang minta apa saja kita kasih. Artinya apa? Kita menjadi orang yang katakanlah memiliki kemampuan untuk memberikan beyond daripada apa yang dunia miliki.
Gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti kita jadi orang blow on. Orang minta apa kita kasih, enggak. Maksudnya tetap dengan hikmat. Tapi kita menjadi orang yang katakanlah penuh anugerah seperti Tuhan. Begitu. Kalau saya punya baju, pasti saya punya jubah. Saya punya baju. Saya lihat ada orang membutuhkan, orang itu miskin. Gitu. Kita tahu mungkin orang tersebut bukan cuma butuh jubah, dia butuh baju. Kita kasih jubahnya, bajunya, begitu ya. Nah, itu menandakan bahwa kita menjadi orang yang beyond dari sekedar orang-orang pada umumnya. Kalau kita kan umumnya minta apa, ya udah kita kasih gitu. Nah, tapi kita diajar menjadi orang yang melihat kebutuhan orang itu jauh lebih dalam. Nah, itu sebenarnya karakter yang harus ada di dalam diri orang-orang Kristen. Gampang nggak, Pak Tony? Jadi tidak gampang. Tidak gampang ya, sulit ya. Gimana caranya? Ayo Chef, jadi orang seperti ini. Belajar ya. Belajar ya, iya. Dari hal yang sederhana, betul nggak ya? Ya, memang kalau hal yang besar kan juga butuh proses, ya nggak gampang. Tapi dari hal-hal sederhana kita bisa mencoba mempraktekkan hukum Tuhan ini. Iya, begitu. Nah, Pak Chandra. Kan pernah dengar Robin Hood ya, Pak Chandra ya? Iya, Robin Hood, ya. Dia kan mencuri itu buat ngasih orang-orang miskin kan. Dia mencuri dari orang yang jahat. Jadi sebenarnya ada nggak sih mencuri itu buat maksud yang benar, atau buat maksud yang mulia begitu? Iya. Saya berpikir bahwa yang sebaiknya Robin Hood lakukan adalah bekerja keras dan membagikan hasilnya kepada orang miskin ya. Itu benar. Yang harusnya dilakukan oleh Robin Hood ya. Ya, cuma mungkin kalau filmnya seperti itu nggak laku barangkali ya. Gitu ya. Itu jadi judul filmnya jadi orang kaya yang murah hati kan, begitu ya. Ya, nah jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ada pencurian yang didasarkan atas motivasi yang baik? Nah, saya memang pernah melihat ada sebuah film tertentu yang dalam dunia modern, dalam cerita yang modern berbeda dengan itu. Dia melakukan katakanlah tindak pencurian, mengambil uang dari orang-orang kaya untuk disalurkan kepada karyawan-karyawan yang diperas oleh orang kaya tersebut, begitu ya. Jadi dia merasa bahwa orang kaya ini keterlaluan, begitu ya. Karyawannya diabaikan. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil uang itu dan kemudian dia bagikan. Nah, itu ada di berita. Gitu. Cuma saya lupa, rasanya berita tahun ini cerita tentang orang yang melakukan seperti ini. Dan orang sebagian orang membela orang ini. Dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini itu mulia. Begitu. Apa yang dilakukan orang ini adalah sebuah perjuangan, gitu kan. Nah, satu sisi kita bisa mengatakan bahwa barangkali betul yang dia upayakan adalah hal yang membantu orang lain, tetapi cara yang dia gunakan adalah salah. Begitu ya, cara yang gunakan adalah salah. Nah, jadi di dalam melakukan hal yang baik, kita perlu juga menggunakan cara-cara yang baik. Ya, nah maka tadi saya katakan seharusnya Robin Hood jangan mencuri, bekerja keras, gitu ya, untuk mampu menolong orang-orang yang miskin, dan tidak semua orang kaya juga jahat. Begitu ya, tidak semua orang kaya juga jahat yang layak dicuri uangnya, gitu ya. Dan sekali lagi bahwa kita tidak boleh mengeksekusi keadilan Tuhan secara personal. Dengan cara kita sendiri. Itu bukan kewenangan kita. Nah, jadi Tuhan bisa memakai institusi negara dan lain sebagainya. Nah, jadi saya menyarankan barangkali kita jangan jadi Robin Hood atau jadi Zorro, jangan gitu ya. Lebih baik kita menjadi orang yang berjuang, sukses dalam kehidupan, bekerja, dan saya kira Tuhan menginginkan kita sukses. Hanya dalam kesuksesan kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita yang dipercayakan Tuhan untuk diperhatikan oleh gereja ataupun oleh setiap umat Tuhan. Ya begitu kurang lebih Pak Antonius dan Pak Joseph ya. Terima kasih ya Pak Chandra sudah membahas tentang topik ini. Konten juga sudah sama-sama. Sampai jumpa lagi di konten pementasan berikutnya. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.